Siap, Majelis. Skors dicabut. Sidang gugatan PT Trisakti Lautan Mas sidang pemeriksaan sengketa gugatan oleh PT Trisakti Lautan Mas satu berkas dibuka dan terbuka untuk umum. Tergugat dari kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggugat siapa? Diperkenalkan, silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan pendamping. Surat kuasanya cuma Pak Rey. Betul, Majelis. Ya, baik. Terbanding siapa yang hadir? Silakan diperkenalkan. Baik yang mulia, berbanding yang hadir sesuai dengan surat tugas nomor ST 36 BC 06 2026 Bapak Muhammad Tasri, kemudian Thessalonika Bruri, kemudian Safarudin Samsa, kemudian Nurul Oktaviani, Yusuf Widradaya, dan saya sendiri Indra Prasetya yang mulia. Baik, surat tugas ST 36 ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan formal, silakan Panitra untuk membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak penetapan nomor PEN 1366-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan menunjuk Majelis 19B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Saifuddin SESH sebagai Hakim Ketua. 2. Insinyur Hendy Budi Santosa SH Master Engineering sebagai Hakim Anggota. 3. FEH Salha SSI SH MM sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Lalita Irawati SEMN sebagai Panitera Pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Daftar sengketa pajak. Nomor sengketa 011400.98/2025/BP. Nama pemohon banding PT Trisakti Lautan Mas. Jenis pajak gugatan bea cukai tahun pajak 2025, jenis pemeriksaan AB. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025. Ketua Pengadilan Pajak ahli hakim SASEAK MSI MHCA. Demikian. Baik, terima kasih Panitra yang hadir di persidangan. Untuk kuasa hukum sudah ada surat kuasanya. Surat kuasa yang bertanda tangan bahwa ini PT Trisakti Lautan Mas mendapat kuasa dari Haji Haris Yudi Helmi kepada Dr. Alessandro Rey SHMHNKNDC MIT untuk bertindak sepenuhnya membela dan seterusnya sesuai dengan bunyi surat kuasa ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Baik, kemudian akte perusahaan tahun 2020 Desember yang menyatakan Haji Haris di halaman berapa? Akte direktur pertama. Terima kasih Majelis. Ya, Karena akte ini tidak diberi halaman, jadi halamannya manual saja Majelis.
halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. lembar ke-6. Ya, betul. Direktur Ferdi Alfian Haji Haris, Direktur Utama. Baik. Oke, ini terpenuhi. Kemudian izin kuasa hukum masih berlaku, Pak. Masih majelis. Ada dilampirkan? Belum ya? Di dalam gugatan sudah dibunyikan majelis. Capsnya sudah dilampirkan? Belum ya? Nanti disusulkan ya? Dalam gugatan dilampirkan majelis. Dalam gugatan, dalam ekspor. Belum ya? Belum majelis. Ya, kita dilampirkan ya? Baik. Majelis sudah membaca surat gugatan. Surat gugatan menggugat. Intinya majelis akan memeriksa ketentuan formal pengajuan gugatan. Baik. Kita periksa pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan. Gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ketua Pengadilan Pajak memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 28 hari, masih dalam jangka waktu 30 hari. Memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. 1. Surat gugatan bentuk 1 keputusan yang digugat sesuai dengan pasal 40 ayat 6, dan gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum mendapat kuasa dari Direktur Utama. Kemudian tentang pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan telah terpenuhi. Begitu ya, Pak Rey. Mohon balik terbalik. Betul majelis. Kebetulan ini penggugatnya membawa kopinya majelis. Yang tadi ketua majelis sudah minta. Jadi kami silakan sekarang saja. Yang mana? Yang di izin kuasa hukum majelis. Di upload ya? Ya, kita nggak punya folder berkas. Oke. Baik. Karena ini online, walaupun hadir di persidangan, tapi secara dokumen online. Baik. Baik. Oh iya, ada kurang fakta integritas direktur sama kuasa hukumnya. Dilampirkan. Baik, berbanding, ada yang mau disampaikan? Tadi ini kita formal dulu ya, Pak Rey. Boleh majelis. Ada rencana untuk mengajukan ahli? Kemungkinan besar ada majelis. Oke. Nanti diagendakan ya. Baik majelis. Terbanding, ada yang mau disampaikan? Sementara ini belum ada yang mulia. Belum ada ya. Jadi kita masuk ke materi gugatan ya, Pak Rey ya, pemohon terbanding ya. Pada hari ini ada yang mau disampaikan, Pak Rey? Poin-poinnya sedikit saja. Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Penggugat pada gugatan yang sudah pernah disampaikan sudah menerima tanggapan majelis. Sorry, itu perkara yang lain. Jadi kami sudah mengajukan gugatan, tapi kami belum menerima tanggapan majelis. Ya. Nah, gugatan akuo yang penggugat sampaikan itu berkaitan dengan pemenuhan ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 tahun 2014, junto pasal 66 ayat 1 huruf B Undang-Undang yang sama mengenai cacat prosedur dan batalnya basiking akibat terpenuhinya cacat prosedur. Ya. Adapun cacat prosedur yang dimaksud dalam rumusan norma yang penggugat tadi sudah sampaikan itu berkaitan dengan tindakan tergugat ketika menerbitkan surat akuo ya yang tidak memenuhi unsur-unsur kausa prima sebagaimana diatur dalam pasal 16. Karena
apa yang penggugat ajukan, gugatannya itu adalah berkaitan dengan pasal 17. Oleh karena itu, penggugat mempersoalkan dalam gugatan penggugat bahwa penerbitan surat akuo, yaitu SPKTNP, menjadi prematur, ya, karena diterbitkan tanpa terlebih dahulu terpenuhinya klausul prima. Ya. Nah, oleh karena penerbitan itu prematur, maka sifat prematur tersebut merupakan alasan atau pembuktian daripada pelanggaran prosedur yang penggugat sudah sampaikan di awal. Dan oleh karenanya itu menyebabkan gazetting itu secara objektif harus dinyatakan batal. Ya. Penggugat tidak mempersoalkan mengenai syarat subjektif dalam penerbitan gazetting, tapi penggugat mempersoalkan syarat objektif, yaitu tidak terpenuhinya syarat prosedur, ya, dan oleh karenanya itu berdampak kepada syarat substansi. Ya. Nah, itu salah satu majelis yang penggugat sampaikan dalam gugatan. Yang kedua juga berkaitan dengan penyampaian surat akuo, pengiriman ya. Ya, penyampaian atau pengiriman majelis. Ya. Pengiriman surat akuo yang diakui oleh tergugat bahwa tergugat itu tunduk pada PMK 147 ya 2009, tapi kemudian disampaikan melewati waktu, ya. Nah, dalam gugatan penggugat juga sudah menyampaikan, ya, fakta bahwa penyampaian itu sudah lewat waktu, ya. Kalau kemudian tergugat tidak mengakui PMK tersebut, maka seharusnya tergugat bisa membuktikan PMK yang lain untuk mengatur mengenai penyampaian atau pengiriman surat akuo. Kenapa waktu dan tata cara menjadi penting majelis? Karena memang sebentar Pak, ya. Tergugat dicatat ya poin-poinnya ya. Nanti akan saudara tanggapi. ya. Silakan Pak Rin. Terima kasih majelis. Kenapa gugatan penggugat berkaitan dengan cara dan jangka waktu itu menjadi penting? Karena memang cara dan jangka waktu itu adalah unsur-unsur yang termasuk di dalam cacat prosedur, ya. Dan kenapa itu diatur di dalam PMK? Karena memang itu harusnya dipenuhi oleh tergugat dalam melaksanakan atau menerbitkan surat akuo sebagai pejabat yang berwenang, ya, di bidang pemerintahan, khususnya di bidang kepabianan dan cukai, ya. Jadi kalau PMK saja diterbitkan oleh pimpinan tergugat, harusnya kan tergugat tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan tergugat sendiri, ya. Kalau kemudian tergugat berpendapat bahwa pelanggaran cara dan jangka waktu tidak menyebabkan batalnya basicking, yang menjadi pertanyaan, lalu gunanya hukum positif itu dibuat untuk apa? Nah, itu yang seringkali dibantah tanpa norma yang lain, tapi juga tidak dijawab kenapa peraturan itu dibuat, apa alasannya, ya. Kalau kemudian itu dijadikan sebagai alasan pembenar bahwa melanggar itu tidak berdampak substantif, ya, tapi hanya berdampak teknis saja. Lalu pertanyaannya, untuk apa hukum positif itu dibuat? Ya, kalau kita merujuk majelis kepada hukum positif di bidang kepabianan, mulai dari hierarki yang tertinggi undang-undang sampai kepada perdirjen, itu tidak ada satupun sanksi yang secara tegas menyebabkan basicking itu menjadi batal. Tapi pertanyaan substantifnya adalah kenapa hukum positif itu diterbitkan oleh tergugat? Ya, kalaulah kemudian hukum positif itu semuanya untuk dilanggar, apalah gunanya diterbitkan, apalagi diundangkan? Karena kita tahu bahwa PMK itu adalah salah satu hierarki hukum positif dalam Undang-Undang P3 di pasal 7 dan pasal 8 yang keberlakuannya itu terjadi karena diundangkan. Ya, kalau segala sesuatu termasuk hukum positif itu sendiri yang sudah diundangkan dianggap tidak mempunyai dampak apapun, apalagi dampak yuridis terhadap keberlakuan basicking, maka yang menjadi pertanyaan, apakah hukum itu sendiri sudah menjadi mandul? Itu pertanyaan yang tentunya kalau boleh majelis dijawab oleh tergugat.
nanti di tanggapan ya. Ya, Ya. betul Majelis. Cukup? Nah, itu 2 poin yang utama Majelis ya. Yang ketiga, penggugat juga menyampaikan bahwa undang-undang kepabeanan itu dan turunannya bukanlah merupakan undang-undang yang bersifat self-contained regulatory regime. Itu bukan merupakan rezim hukum yang mandiri, lengkap dan sempurna. Itu sebabnya di pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan Majelis, khususnya di penjelasannya, hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang peraturan lain itu merujuk kepada undang-undang KUP. Dan badan peradilan pun sebenarnya merujuk kepada undang-undang KUP. Nah, selain daripada pasal 2 itu sendiri dan penjelasannya, jembatan yang lebih jelas lagi di dalam undang-undang KUP sendiri sudah diberikan benang merahnya di dalam rumusan norma pasal 49 undang-undang KUP yang secara tegas berbunyi undang-undang ini tetap berlaku sepanjang undang-undang perpajakan lain tidak mengaturnya. Jadi ini adalah penerapan daripada sistem Pasal norma. berapa Pak ya? Pasal 49. Oh, pasal 9. Jadi pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak junto pasal 49 Undang-Undang KUP. Baik, nanti terbanding ya, jawab ya pada tanggapan sidang berikutnya. Cukup, Pak Lek? Ya, itu yang penggugat sampaikan Majelis. Kemudian juga penggugat menyampaikan bahwa karena undang-undang kepabeanan dan turunannya itu bukan merupakan rezim hukum yang lengkap dan juga mandiri, maka kemudian norma pasal 6 ayat 1 itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk bisa menerapkan undang-undang kepabeanan sebagai satu-satunya sumber hukum, ya, karena memang sifatnya tidak self-contained, ya, tidak mandiri dan tidak lengkap, ya. Karena undang-undang pasal 6 itu tidak mengatur atau undang-undang PABEAN tidak mengatur gugatan, maka jangan terpaku pada pasal 6. Kemudian refer ke undang-undang KUP. Tadi sudah menangkap ya? Iya. Sudah ya, Mulia. Iya. Ada lagi Pak Lek? Ya, jadi itu yang penggugat ingin sampaikan. Kemudian penggugat juga menyampaikan Majelis alasan kenapa harus merefer kepada pasal 2 Undang-Undang PP dan pasal 49 Undang-Undang KUP, karena memang perintah daripada sistem norma kita itu adalah seperti itu, ya. Jadi sistem hukum kita ini sudah tidak lagi sistem hukum murni Eropa kontinental, tapi sudah menjadi sistem hukum campuran. Salah satu sistem hukum campuran adalah indikatornya dilihat daripada keberlakuan dari beberapa sistem hukum. Maka sistem hukum kita itu sudah disebut sebagai mixed legal system atau sistem hukum campuran. Nah, oleh karena itu tidak ada satupun rezim hukum yang merdeka, mandiri, lengkap, tidak ada. Oleh karena itu hukum kita itu menerapkan apa yang disebut dengan prinsip sistem norma. Artinya apa? Ketika ada hukum yang tidak mandiri, maka hukum itu sendiri sudah dibantu untuk diperjelas dengan hukum yang lain. Ketika satu norma itu tidak lengkap, maka akan ada norma yang lain, ya. Karena memang hukum itu diundangkan itu belakangan setelah terjadinya peristiwa biasanya. Ya, hukum tidak mungkin diterbitkan di depan atau terdahulu. Jadi biasanya di belakang. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami sistem norma, maka kita juga perlu memahami hukum yang lain. Dan itu sesuai Majelis, sesuai dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, bukan undang-undang pajak atau kepabeanan, bukan. Konstitusi kita pasal 23A mengatakan dengan tegas, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Apa artinya? Artinya undang-undang yang berkaitan harus kemudian diikutsertakan. Nah, yang berkaitan itu apa? Ya, artinya tentu bukan hanya di undang-undang kepabeanan dan turunannya, tapi segala undang-undang yang relevan sepanjang undang-undang yang dianggap lex specialis tidak cukup bisa mengakomodir, ya. Dan itu juga sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman Majelis yang mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali nilai-nilai hukum. Jadi nilai-nilai hukum ini bukan hanya satu singular hukum pajak saja atau kepabeanan, tapi banyak hukum
yang kemudian relevan harus dipelajari. Dan itu adalah amanat daripada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan. Sehingga Judex Fakti juga tidak terbelenggu dengan pasal 78. Pasal 78 Pengadilan Pajak mengatakan hakim memutus berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini dimaknai bahwa memutus harus dengan lex spesialis perpajakan. Tapi kalau lex spesialisnya tidak mengatur, maka merujuk kepada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menggali nilai-nilai hukum yang ada. Baik, Demikian, poinnya sudah ditangkap. Ya, ada 3 yang perlu dijawab ya, tentang SPKTMP tanpa SPTMP, kemudian pengiriman atau penyampaian surat gitu ya, surat melebihi jangka waktu, kemudian terkait dengan Undang-Undang Kepabeanan bukan rezim yang lengkap, merefer ke pasal 49 Undang-Undang KUP dan pasal 2 Undang-Undang PP. Terbanding sudah menangkap ya? Sudah yang mulia, namun mohon izin kami menanyakan kepada yang mulia. Jadi sebetulnya kami sudah mengirimkan surat tanggapan yang mulia pada bulan Desember lalu. Ini mohon izin menanyakan apakah sudah diterima oleh majelis hakim atau belum. Jika belum, nanti akan kami kirimkan kembali yang mulia. Surat tanggapan belum. Baik yang mulia, akan Masih kami kosong. kirimkan kepada. Baik. Oke. Baik, pada sidang berikutnya penggugat mau menghadirkan saksi kapan? Izin majelis, jadwal sidang berikutnya kapan kira-kira majelis? Tanggal 11 Februari. Februari. Bukan 11 Maret. Februari, Pak. Ya. Izin majelis, kalau memang kami sudah bisa melihat tanggapan, kalau memang berkenan, setelah itu kami ajukan saksi baru ahli majelis, baru mungkin kesimpulan gitu. Jadi kan gugatan kan lebih Ya. simpel ya. Terus yang kedua ini hampir mirip-mirip dengan yang 19 ayat terkait dengan pengiriman. Saksi ahlinya. Kalau untuk yang ahli kemungkinan ada kesamaan majelis, Ya. meskipun ada juga penambahan majelis. Oke. Ya. Ya, kita lanjutkan pada tanggal 11 Februari ya 2026, agenda untuk terbanding. Ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, sidang dilanjutkan tanggal 11 Februari 2026, sidang ditutup. Recording stopped. Sehat selalu. Recording in progress. Mudah-mudahan. Terima kasih majelis, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih yang mulia.